Kali ini, saya akan bercerita tentang dongeng rusa yang cerdik dan buaya yang tertipu. Di sebuah hutan yang rindang dan penuh dengan keanekaragaman hayati, hiduplah seekor rusa yang terkenal dengan kecerdikannya. Pada suatu hari yang cerah, rusa sedang berjalan-jalan mencari makanan. Ia tiba di sebuah sungai yang lebar dan sangat deras. Rusa berdiri di tepi sungai, matanya yang tajam memperhatikan air yang beriak-riak. Di seberang sungai, padang rumput yang hijau menggoda dan membuat rusa ingin menuju ke arah padang rumput tersebut. Rusa kemudian berpikir keras dan wajahnya tampak serius memikirkan caranya sampai ke seberang. Padahal, ada banyak buaya yang berada di dalam sungai yang siap memangsanya kapanpun juga. Setelah berpikir sejenak, senyum licik muncul di wajah rusa. Ia memiliki rencana jahat dan kemudian berdiri tegak dan berteriak ke arah sungai. "Hai buaya, aku punya berita penting untuk kalian semua," ucap rusa sambil berteriak. Beberapa buaya muncul dari air, tertarik oleh suara rusa. Mereka berenang mendekat dan mata mereka memperhatikan rusa dengan penuh selidik. "Apa berita penting itu rusa?" ucap buaya penuh rasa penasaran. Rusa dengan suara lantang kemudian berkata, "Aku diutus oleh Raja Hutan untuk menghitung jumlah kalian semua. Raja Hutan ingin memberikan hadiah kepada setiap buaya yang berada di sungai ini." Buaya-buaya itu saling berpandangan, merasa senang dan penasaran. "Benarkah? Bagaimana caranya kau akan menghitung kami?" ucap buaya. Rusa pun menjelaskan rencananya. Buaya-buaya yang serakah dan mudah tertipu itu setuju dengan rencana rusa. Kemudian rusa menyuruh mereka segera berbaris rapat dari satu tepi sungai ke tepi lainnya. Rusa kemudian melompat ke punggung buaya pertama dan mulai menghitung dengan suara keras. 1. Rusa kemudian melompat ke punggung buaya kedua, melanjutkan menghitung. 2. Ia terus melompat dari satu buaya ke buaya lainnya, menghitung dengan keras hingga mencapai tepi seberang sungai. Begitu sampai di tepi seberang, rusa segera melompat ke darat dan berlari menjauh. Sambil tertawa, ia melihat ke belakang ke arah buaya-buaya yang masih berbaris di sungai. Sambil tertawa rusa pun berkata, "Terima kasih buaya-buaya bodoh. Kini aku bisa menikmati padang rumput ini dengan aman atas bantuan kalian." Buaya-buaya yang menyadari telah tertipu hanya bisa menggeram marah, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa kembali ke sungai dengan perasaan kesal karena telah ditipu oleh kecerdikan rusa. Setelah berhasil menyeberangi sungai, rusa dengan gembira melanjutkan perjalanannya menuju padang rumput yang hijau dan penuh dengan berbagai macam makanan lezat. Perutnya yang tadinya lapar kini kenyang, dan rusa pun merasa sangat puas. Namun, rusa tidak lupa untuk tetap waspada. Ia tahu bahwa buaya-buaya yang marah mungkin akan mencoba membalas dendam. Oleh karena itu, rusa memutuskan untuk mencari tempat persembunyian yang aman di hutan setelah makan. Rusa berjalan di hutan, mencari tempat bersembunyi yang aman untuk beristirahat. Ia menemukan sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak dan memutuskan untuk beristirahat di sana sambil mengawasi keadaan. Sementara itu, di tepi sungai para buaya masih merasa kesal karena kecerdikan rusa. Mereka berdiskusi tentang bagaimana mereka bisa lebih berhati-hati di masa depan agar tidak mudah ditipu lagi. Buaya tua yang bijaksana kemudian berbicara kepada buaya-buaya lainnya. Dalam hutan, kecerdikan dan kelicikan seringkali menjadi kunci untuk bertahan hidup. Kita harus belajar dari kesalahan kita kali ini dan lebih waspada di masa yang akan datang. Buaya-buaya lainnya mengangguk setuju dan berjanji untuk lebih waspada dan belajar dari kesalahan mereka kali ini. Cerita ini menggambarkan bahwa rusa yang cerdik berhasil menipu buaya dan menikmati makanan lezat di padang rumput. Meskipun ia tahu bahwa bahaya akan selalu mengintai, tetapi rusa telah menggunakan kecerdikannya untuk bertahan hidup dan menikmati makanan di padang rumput yang sangat luas. Sementara itu, buaya-buaya juga belajar untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah ditipu lagi di masa yang akan datang.